Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kadang di sebuah perusahaan kita bertemu pimpinan, manajer, atau orang-orang yang kalau dilihat aja tuh karismanya sangat luar biasa. Apalagi kalau bicara ya langsung didengarkan oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, pada kesempatan pagi ini, Smart Listeners, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali dan tentunya yang akan dibagikan oleh Pak James Gui pada pagi hari ini, tentang powerful ideas to lead with confidence and charisma di Smart Business Talk with James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Willy, selamat pagi Smart Listeners dari seluruh Indonesia. Senang sekali kita jumpa lagi. Senang sekali ya Pak James ya, dan tentunya untuk Anda Smart Listeners di seluruh Indonesia, selamat mendengarkan Smart Business Talk di pagi hari ini. Seperti tadi pengantar saya bahwa topik yang kita angkat pada kesempatan pertemuan kali ini adalah powerful ideas to lead with confidence and charisma. Anda juga bisa memberikan partisipasi di WhatsApp di 0812 11 12 959. Sekali lagi silakan WhatsApp ya di 0812 11 12 959. Atau Anda juga bisa streaming melalui YouTube Smart FM. Jadi Anda tinggal ketik saja Smart Business Talk with James Gui. Anda bisa menyaksikan secara live ya perbincangan kita di pagi hari ini. Pak James, ini ngomongin soal confidence dan karisma. Ini kenapa nih seorang pemimpin harus memiliki karisma dan juga kepercayaan diri? Silakan Pak James. Oke, nah gini ya Willy ya, seorang manajer kan dia pasti ada banyak sekali tugas-tugas yang dia memberikan kepada anak buahnya ya kan ya, dan dia berharap anak buahnya jalankan sebaik mungkin lah, menjalankan tugasnya sebaik mungkin supaya hasilnya optimal, oke? Ya. Nah, jadi apakah seorang anak buah akan lakukan instruksi atasannya, ya, manajernya, tergantung beberapa hal. Oke, satu, tergantung apakah dia suka dengan manajernya kan. Oke, kalau dia suka dengan manajernya, dia lakukan dengan senang hati, betul ya? Ya. Kalau dia respect dengan manajernya, dia lakukan dengan sungguh-sungguh karena dia respect manajernya, ya. Tapi kalau dia nggak suka dan dia nggak respect sama manajernya, ya bisa jadi dia sama sekali tidak menjalankan atau abaikan instruksinya, atau kalaupun menjalankannya ya apa adanya, secukupnya aja lah. Ya, dia tidak akan habis-habisan, totalitasnya nggak akan ada gitu loh. Ya, jadi if you want, kalau seorang manajer mau anak buahnya lakukan instruksinya secara all out totalitas, ya, at least anak buahnya harus suka, appreciate dan respect dengan manajer itu, betul? Jadi suka, respect dan appreciate seperti Willy tadi bilang, ya, manajer itu harus punya confidence sehingga anak buahnya tahu dan yakin. Nah, tugas yang saya jalankan ini berguna, bermanfaat, berarti gitu loh. Karena manajernya sampaikannya dengan confident dan juga manajernya di mata anak buahnya berwibawa. Ya, karena berwibawa, saya suka sama dia, saya respect sama dia, saya admire dia, saya kagum sama dia, saya jalankan dengan sungguh-sungguh kan. Jadi maka dari itu, manajer yang punya confidence dan punya wibawa, itu secara umum anak buahnya akan kerja dengan lebih sungguh-sungguh. Sebaliknya, manajer yang tidak punya confidence dan tidak berwibawa atau kurang berwibawa, pasti anak buahnya nggak optimal. Setuju nggak? Willy rasakan atau pernah alami hal seperti ini nggak? Ya, berarti Pak James, tadi disebutkan juga ya sebelum kita nanti mengetahui sebagian caranya ya untuk menjadi confidence dan karisma, berarti faktanya di lapangan ini banyak atau ada pemimpin seperti manajer yang sebaliknya tidak di-respect atau tidak dihargai, bahkan ya karismanya ya udah dikerjakan juga asal-asalan, nggak optimal. Gimana nih Pak James? Yes, sama. Ya, setuju sih. Dan ini bukan terjadi hanya di perkantoran ya. Ini terjadi di mana-mana pun ya. Di olahraga pun begitu kan ya. Dan sering kita udah lihat kan, tim yang tidak perform ganti manajer, tiba-tiba timnya perform. Ya kan? Ya, jadi ya anak buah harus
mau, suka dan appreciate dengan manager sih. Jadi seorang manager ya harus membangun kemampuannya, ya, membangun confidence-nya, membangun karismanya, dan dua-dua ini bisa dibangun. Ya, jadi confidence gampang kita bahas ya. Karisma ini cenderung lebih abstrak ya Willy ya. Bagaimana kita mendefinisikan karisma? Bagaimana kita bilang orang ini berkarisma, orang ini kurang berkarisma? Apa aja sih yang buat dia berkarisma? Kan kayaknya sulit kita jelasin ya. Apakah karisma itu karena dia tinggi, dia ganteng, dia cantik, maka dia berwibawa? Enggak juga sih. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang tidak tinggi, tidak terlalu ganteng dan cantik, tidak modis, tetapi sangat berwibawa. Misalnya Mahatma Gandhi, for example. Betul kan ya? Beliau kan nggak pakai baju-baju yang modis kan ya? Ya, bahkan ngomongnya pun nggak kencang-kencang, nggak jago berpidato, betul? Ya dia bisa berpidato, dia bisa, tapi dia nggak jago, dia tidak andalkan pidato yang bergebu-gebu untuk menyemangatkan orang, betul? Ya. Tapi di mata seluruh dunia dia amat sangat berwibawa kan. Berarti karisma ini bisa dibangun ya Pak James ya? Bukan artinya karisma ini dalam hal ini adalah fisik seperti tinggi, kemudian rapi, ganteng. Jadi karisma ini adalah munculnya sepertinya aura dari dalam hati dan pikiran. Ya, aura dari dalam, betul. Nanti tentunya Smart Listeners ingin tahu ya bagaimana caranya, dan Smart Listeners Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Tidak ada orang sukses dengan sikap kerja asal jadi. Okay? So full tilt itu bawa sesuatu yang namanya energy. Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/smart
bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk with James Gui, dan kita masih membahas tentang powerful ideas to lead with confidence and charisma. Silahkan semua listeners, Anda yang ingin memberikan pertanyaan di YouTube, kami sedang live, atau juga di WhatsApp Smart FM ya di 0812 11 12 959. Sekarang aja ya, supaya nanti biasanya akhirnya baru nih Pak, ada banyak nih yang masuk nih Pak James. Kalau mau ketik sekarang aja ya. Oke Pak James, ini sebelum kita membahas bagaimana nih caranya agar kita confidence dan karisma, berarti apa Pak efek dari kalau kita sebagai pemimpin ya nggak confidence dan karisma? Dulu Pak James, silakan. Salah satu efek adalah timnya kurang bergairah ya. Timnya kurang berwarna ya. Timnya terkesan polos ya. Timnya sense of identity kurang ya, dan timnya itu fighting spiritnya mungkin kurang ya. Karena ya kembali sense of identity dan kebanggaan terhadap timnya kurang. Karena leadernya kurang berwibawa, leadernya polos gitu loh. Ya, jadi timnya nggak kelihatan. Jadi misalnya kita bisa lihat lah ya, satu perusahaan berbagai cabang, ada beberapa cabang ya, dan masing-masing cabang kan punya pimpinan cabang misalnya ya. Nah, ada pimpinan cabang yang sangat karismatik, sangat berwibawa, betul ya. Cabang itu berwarna, cabangnya itu hidup ya, dan anggota cabangnya pun bangga. Ada cabang lain yang leadernya efektif tetapi kurang berwibawa, kurang berwarna. Anggota timnya kayaknya minder dan bangga dengan tim tetangga, bangga dengan tim kerennya mereka ya, asik ya mereka ya. Jadi kita bukan siapa-siapa seandainya kita seperti mereka. Jadi timnya cenderung minder loh, Willy, betul nggak? Ya, berarti kalau dibandingkan juga kita sebagai staffnya atau karyawannya juga akan, oh ini kayaknya kurang bangga nih di tim ini. Tim yang ini kayaknya lebih oke dan lebih keren nih. Ada perasaan seperti itu ya Pak James ya? Yes, ada ya. Dan akibatnya apalagi kalau sama cabang sendiri nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau kita rasa demikian, berhadapan dengan kompetitor, kan berat banget tuh. Berat banget kan ya. Jadi belum apa-apa udah kalah nih. Belum apa-apa udah kalah. Yeah. Belum apa-apa udah kalah ya. Ini satu tanda yang mungkin bisa Anda baca sama listeners ya. Anda sebagai bawahan atau juga sebagai manajer bisa membacanya. Kalau begitu, sebelum kita membahas tentang karismatik, ini kalau confidence itu definisinya seperti apa sih Pak James? Dan bagaimana nih? Yes. Percaya diri kita semua sudah tahu lah ya, apa dimaksud dengan percaya diri. Nah, kita mau bahas dari mana kepercayaan diri itu bisa diperoleh, betul ya? Dari orang bisa percaya diri dari mana? Oke? Satu, ya. Percaya diri itu datang dari prestasi, betul Willy? Ya. Setuju. Semakin kita berprestasi, semakin kita confident kan ya? Ya, jadi jam terbang lah ya. Jam terbang dan prestasi itu akan menentukan seorang manager confident atau kurang confident. Oke, prestasi dari manager. Oke, ya. Dan juga buat saya citra diri. Ya, bagaimana seorang manajer memandang diri sendiri. Oke, ya. Apakah dia memandang diri sendiri positif atau dia memandang diri sendiri malah kurang positif. Ya, walaupun jabatannya manajer, dia duduki jabatan manajer, bisa jadi dia menilai diri sendiri kurang positif loh. Ya, misalnya dia sudah diangkat sebagai manajer, tapi dia kurang yakin bahwa dia bisa perform di tugas itu, di jabatan itu, betul kan? Ya, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Aduh berat loh. Jadi kalau di pikirannya,
aduh berat ini, saya bisa nggak ya? Dia ragu tentang diri sendiri. Keraguan itu atau lack of confidence itu akan kelihatan kan, akan menular kan, like you said ya, aura dari dalamnya itu akan kurang confident gitu, karena dia ragu kepada diri sendiri. Ya, nah kenapa dia ragu? Karena mungkin menurut dia kurang berprestasi. Oke, ya. Seseorang jadi confident kalau dia tahu kekuatannya dan kelebihannya. Ya kan? Kalau saya belum berprestasi, saya belum capai prestasi yang seperti manajer yang sana, ya tapi saya memenuhi syarat sih, ya dikasih kesempatan, ya saya fight, saya akan kerja keras, saya akan lakukan, saya cukup cerdas, bisalah. Jadi dia menilai kemampuannya, hal-hal yang positifnya cukup untuk bisa bertugas, untuk dia jalankan tugasnya dengan baik, walaupun mungkin jam terbangnya kurang, walaupun prestasinya kurang, tapi saya punya kemampuan untuk bisa jalankan tugas ini. Betul kan? So, hal-hal positif ya, bagaimana dia memandang kekuatannya, kelebihannya, itu akan sangat pengaruh ke confidence-nya dan juga kelemahannya. Oke, ini yang menarik. Kalau kekuatan semua orang tahulah, ya dengan ada kekuatan kita jadi confident tahulah. Kelemahannya. Setiap orang punya kelemahannya, Willy ya. Nah, jadi orang yang confidence, sadar kelemahannya, tahu persis kelemahannya, dan dia bilang, ya it's okay, nggak apa-apa, ini kelemahan saya, nggak ada yang sempurna, ya udah, ya itu kelemahannya, saya berusaha perbaiki, tetapi kekuatan saya udah cukup. Yang penting saya sadar kelemahan saya akui kelemahan saya damai dengan diri sendiri bahwa saya punya kelemahan ini, ya sudah nggak apa-apa, gitu kan ya. Nah, jadi orang yang confident itu sadar kelemahannya, akui kelemahannya, terima kelemahannya, dan tidak minder atas kelemahannya. Nah, orang-orang yang tahu kelemahannya dan minder terhadap kelemahannya, nah itu yang bikin dia nggak confident kan? Jadi bukan soal kita ada kelemahan atau tidak punya kelemahan. Semua orang juga punya kelemahan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap kelemahan kita. Itu pengaruh ke citra diri kita kan ya. Nah, citra diri kita, positif atau negatif, sehat atau kurang sehat, itu sangat pengaruh ke confidence kita. And confident people know their strengths, know their weaknesses, work on their strengths, ya, and accept their weaknesses. Dia bisa damai dengan kelemahannya. Nah, itu dia. Ya, berdamai dengan kelemahannya, tapi tidak minder. Yes. Ya, tentunya ini ada teknik-tekniknya ya, Pak ya, untuk tidak minder ini. Apakah kita perlu memperdalam pengetahuan? Jadi ketika ada kekurangan, saya akan memperbaikinya untuk menjadi lebih baik. Kira-kira apakah seperti itu atau bagaimana nih Pak James? Yes, dan salah satu buku yang paling bagus ya untuk yang moving forward, growing dan tidak minder dan sebagainya adalah buku yang berjudul Growth Mindset. Growth Mindset ya. Penulisnya adalah Carol Dweck. Dan Growth Mindset itu menceritakan bahwa orang-orang yang positif, orang-orang yang akan maju terus adalah orang-orang yang ada pola pikir yang bertumbuh terus ya. Segala kegagalan itu hanya pembelajaran aja buat saya lebih maju ya. Kekurangan saya hanya sementara. Saya bisa belajar, saya bisa grow. Jadi kekurangan itu nggak fix gitu loh. Ya, kegagalan itu nggak fix, ya itu tidak fix dan itu namanya growth. Otaknya ya, mindsetnya saya bisa bertumbuh dari kegagalan ini, saya bisa bertumbuh dari kekurangan ini. Sedangkan yang fixed mindset, dia anggap kegagalan itu ya fatal tuh kan saya udah bilang nggak bisa, maka dia udah nggak mau coba lagi. Dia bilang saya nggak bisa, saya dari sononya udah nggak bisa. Jadi dia udah pagerin diri sendiri, maka mindsetnya udah fix nih ya. Maka orang-orang yang punya fixed mindset sulit maju karena dia yang batasi diri sendiri, dia yang pagerin diri sendiri gitu ya. Jadi jadi untuk bisa lebih confident ya, seperti Willy tadi tanya, bisa lebih confident, lebih bagus ya kita arahkan pola pikir kita dari sisi growth mindsetnya ya. Jadi smart listeners silakan kalau mau baca bukunya Growth Mindset dari Carol Dweck, atau zaman sekarang kalau malas baca buku cari aja di YouTube, pasti ada penjelasannya kok ya. Oke. Ya, audiobook juga ada ya Pak ya? Yes, audiobook juga ada. Anda bisa banyak belajar ya smart listeners. Dan smart listeners, tentunya kami tunggu partisipasi Anda di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Nanti beberapa komentar yang sudah masuk akan kami bacakan ya.
Dan Smart Listeners, ini saya bacakan saja, saya sapa Anda yang sudah masuk sebelum nanti terlewatkan. Baik. Selamat pagi untuk dosenoke.com dari Rudy di Medan. Leader is not the same with boss. Bagaimana menyikapi atasan yang ngebosi sampai seolah-olah pengen disegani dan dihormati sehingga bawahan punya prinsip ABS asal Bapak senang. Bagaimana tanggapan Pak James menghadapi atasan seperti ini? Baik, terima kasih. Dari Medan, silakan Pak James. Yes, Pak Robi ya atau Pak Rudi? Oke. Ya, oke. Nah, memang sih ada orang-orang yang bosi ya. Memang ada orang-orang yang bosi ya, ada orang ya. Jadi bosi itu tidak salah karena bawaannya seperti itu ya. Cuma kadang-kadang bosi itu PDKT-nya ya, pendekatannya. Jadi orang jadi turn off ya, orang jadi antipati ya, orang jadi negatif ya. Oke ya. Nah, tadi Anda sudah tulis itu perbedaannya ya. Bosi itu dalam tulisan Anda, beliau itu mau disegani orang ya, mau orang hormati dia. Oke, seolah-olah menuntut gitu loh ya. Sedangkan pemimpin itu bukan jabatan. Pemimpin itu pengakuan. Betul kan? Jabatan manajer, jabatan director, ya, jabatan GM, jabatan manager sales, manager produksi, ya, general manager, manager logistik, itu jabatan. Tapi kepemimpinan itu bukan jabatan. Kepemimpinan itu pengakuan. Ya, maka dalam bahasa English nggak ada jabatan yang leader loh. Sales manager, production manager, logistic manager, admin manager, finance manager, betul kan ya? Ya, area manager, betul, regional director, nggak ada sales logistic leader, production leader, nggak ada, regional leader, nggak ada jabatan. Cuma di Indonesia ada manager sales, tapi pimpinan wilayah. Branch manager. Tapi di Indonesia jadi pimpinan cabang. Pimpinan cabang. Jadi jadi kacau, betul? Ya, padahal manager itu jabatan. Pemimpin itu adalah pengakuan. Di dunia politik pun nggak ada jabatan pemimpin di English, betul kan ya? Mayor, betul ya, wali kota, ya, minister, presiden, betul kan? Nggak ada pemimpin, nggak ada leader, gitu nggak ada, oke ya? Karena leader itu bukan jabatan, leader itu pengakuan. Ya, jadi kalau orang itu bossy, menuntut orang dihormati, itu bukan leader lagi. Leader itu nggak menuntut. Leader itu dia kerja aja. Dengan cara dia kerja kita hormati. Betul kan? Nah itu. Ya, so di sana dia miss. Ya. Oke, dengan kita kerja terbaik, lingkungan sekitar, staf-staf kita mengakui kalau kita adalah seorang pemimpin. Nggak kerasa ya, udah 2 segmen kalau ngobrol sama Pak James Gui ya. Dan sebelum Anda juga nanti mengetahui tipsnya bagaimana agar kita juga menjadi pemimpin yang karisma, tentunya Anda tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk di Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Tidak ada orang sukses dengan sikap kerja asal jadi. Okay? So full tilt itu bawa sesuatu yang namanya energy. Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Hai Smart Listener,
Masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk, dan kita masih membahas tentang powerful ideas to lead with confidence and charisma. Berarti Pak James, bahwa kalau ada atasan yang bossy itu sebetulnya ya ada yang miss ya Pak ya. Yes. Dan kita juga perlu, untuk Anda mungkin ya para manajer juga nggak harus ngebosi ya, karena kalau Anda memang punya jiwa pemimpin, itu pasti diakui oleh sekitar atau juga staf Anda. Kalau begitu Pak James, kita langsung ke langkah berikutnya nih. Untuk karisma itu kita harus seperti apa dan bagaimana ya Pak James? Nah, karisma ini yang menarik. Ini by the way, sebelum kita bahas karisma ya, kembali ke bosi sebentar ya, supaya teman-teman smart listeners nggak salah nangkep. Bukan berarti bosi itu jelek ya, bukan ya, karena setiap orang kan personality-nya, sifat kepribadiannya berbeda-beda ya. Ada memang cara menyampaikan sesuatu itu nadanya bosi. Ya, nadanya bosi, bukan berarti dia bosi, tapi nadanya bosi. Sini. Kalau mau kerja sungguh-sungguh ya. Kalau nggak mau kerja ya udah nggak apa-apa, kasih tahu saya. Ya saya bisa cari pengganti. Ya. Bukan bosi, memang caranya ngomongnya begitu, bagaimana? Udah, sama temannya juga begitu kan ya. Sini. Kalian kan janji jam 7. Saya udah datang jam 7, you datang telat. Kalau mau telat dari awal ngomong dong. Sama teman aja begitu kan? Ya, nah orang yang bosi, gaya bosi itu bisa sini. Saya nggak mau dengar alasannya, pokoknya capai. Kenapa? Lu udah digajiin untuk capai. Ya, lu bukan digajiin untuk kasih tahu masalah, you digajiin untuk selesaikan masalah. Oke? Ya, pergi. Nah, salah apa sih? Memang caranya begitu, betul? Caranya seperti itu. Ya, stylenya seperti itu. Dan kita kenal kok banyak sekali leaders, manager yang gaya seperti itu, tapi sangat direspek sama anak buahnya. Ya, jadi bukan karena bosi akibatnya tidak direspek, tidak bosi maka direspek. Enggak, banyak atasan yang bosi tapi tetap direspek. Kenapa? Bosi itu walaupun bosi tapi nggak terlalu nyebelin, walaupun bosi tapi berwibawa. Nah, sekarang kita mau bahas wibawanya gimana nih? Walaupun bosi kinerjanya baik dan capaiannya sangat baik, akhirnya mendapat respect ya dan diakui sebagai pemimpin. Jadi sah-sah aja ya Pak James ya. Contohnya Alex Ferguson, emang kurang bosi. Sangat bosi, betul. Kalau dia marah habis-habis dan semua orang tahu, dan dia kasih tahu semua orang, I am the boss, you listen to me, betul kan ya? Tapi anak buahnya respectnya setengah mati kan? Ya. Berjuang untuk dia di lapangan habis-habisan kan? Bosi nggak? Bosi banget.
Baik, kalau itu tadi memang bosi dan berwibawa karena kinerjanya sangat baik ya. Kembali lagi tadi kinerja dan juga produktivitasnya. Baik, kalau begitu bagaimana nih Pak James agar juga ditambahin nih karismanya? Karena karisma itu kan bisa dilatih atau juga ada cara-caranya ya Pak James, silakan. Yes, karisma itu dari beberapa unsur ya Willy ya. Karisma itu seperti tadi kita bahas, karisma secara fisik. Ya, memang orangnya tinggi, ya, secara umum ya orang tinggi aja udah menang duluan, betul? Secara umum ya orang tinggi aja udah menang duluan, ya. Bawa dia tinggi, ya, good looking, betul? Groomingnya bagus, ya, grooming bagus ya, bukan harus pakai pakaian yang bermerek begitu, bukan ya, tapi groomingnya bagus, ya, sehingga penampilannya aja, wow, gitu kan? Ada orang penampilannya aja, wow, gitu loh. Ya itu dan satu penampilan fisik. Kedua, cara dia berbicara, ya cara dia berbicara, ya bergebu-gebu bisa jadi begitu, ya. Cara dia berbicara kena dan menyentuh, betul ya. Cara dia menyampaikan sesuatu, ya. Jadi kalau bicara seperti itu kita ingatlah. Ya, leader-leader seperti Bung Karno, ya, secara fisik kan beliau tinggi, ya, secara pidato wah nggak ada duanya dah, oke ya. Kita ingat juga Martin Luther King, ya, Martin Luther King juga aktivis leader, betul, cara dia berpidato very powerful, ya, dan sebagainya, oke ya, on fire terus, ya, gaya komunikasi yang karismatik dan bergebu-gebu itu Bung Karno, Martin Luther King, ya. Tetapi ada leader yang pidatonya very strong, tetapi tidak terlalu bergebu-gebu. Misalnya Lee Kuan Yew. Ya, Lee Kuan Yew kalau ngomong kan very slow, di pidatonya very slow. Tapi setiap kata itu kita tunggu loh, apa yang keluar dari kalimatnya, dari mulutnya. Kita tunggu loh, dia bisa mencengkeram audience, oke ya. So cara komunikasinya, ya. Dan ketiga yang saya rasa buat orang rasa buat leader ini berwibawa adalah dia berjuang demi orang lain. Dia fight buat orang lain. Oke. Maksudnya gimana nih Pak James? Dia lakukan dia ada tujuan yang lebih besar ya daripada sekedar ya glorify diri sendiri gitu loh. Oke, dia mau berjuang untuk tim. Dia mau tim kita capai prestasi yang lebih bagus, ya. Misalnya kalau kita lihat Martin Luther King, oke ya, dia berjuang buat dia sebagai seorang aktivis, betul. Tapi dia berjuang buat seluruh kaum kulit hitam, betul. Bukan demi diri sendiri, dia berjuang untuk orang lain, ya. Nelson Mandela berjuang, dia menderita, dia berkorban, pasang badan untuk orang lain, gitu. Ya, Gandhi dia pasang badan untuk orang lain. Ya, jadi dengan dia punya tujuan, meaningful goals ya, berjuang untuk orang lain dan kerelaan dia untuk pasang badan dan membela anggota timnya. Itu yang buat dia karismatik ya. Misalnya Alex Ferguson ya, dia bisa marah-marah timnya sampai habis-habisan. Tapi kalau perlu dia akan membela anggota timnya kan. Dia akan membela satu persatu dari pemainnya. Dan pemainnya itu tahu. Kalau gua salah, gua dimarahin habis-habisan. Tapi dari sisi yang lain, kalau saya ada masalah, dia akan bantu saya habis-habisan sampai cari solusi buat masalah saya. Dan itu pengakuan dari pemain-pemain Manchester United yang di era Alex Ferguson. Setiap orang mengaku loh. Setiap orang tahu. The boss kalau dia marah dia nggak ada ampunnya dah, dia nggak pilih kasih. Kalau marah nggak ada ampunnya. Tetapi all of us know when we are in trouble, we can ask him for help, and we know that he will try his best to help us, even if it's personal problem. Tuh. Ya, dibela-belain ya Pak ya. Belain sampai totalitas, sehingga berjuang untuk orang lainnya tadi itu dapat banget ya Pak James. Oke. Nah kalau di perusahaan Pak James, tadi kan sudah dibahas ya untuk fisik itu grooming rapi, kemudian juga cara berbicara, cara berkomunikasi. Nah ini yang poin yang ketiga nih, berjuang demi orang lain. Kalau di company atau juga di instansi, mungkin bisa digambarkan secara lebih jelas lagi atau detail lagi Pak James. Seperti apa?
seorang atasan harus menuntut yang terbaik dari anak buahnya, betul. Harus menuntut yang terbaik dari anak buahnya. Oke. Nah, dalam satu sisi atasan itu menuntut terbaik dari anak buahnya, tapi dalam sisi lain apakah dia membelain anak buahnya di mata atasannya? Apakah dia mewakili anak buahnya menuntut yang terbaik dari manajemen? Betul kan? Jadi dalam satu sisi, you mau anak buah fight habis-habisan. Tapi dalam sisi lain, you harus secara habis-habisan fight buat anak buah dong. Supaya anak buah dapat yang terbaik, betul? Dapat fasilitas yang terbaik, dapat penghargaan yang terbaik, dapat pengakuan yang terbaik, dapat kompensasi yang terbaik. Dan kalau ada hal-hal yang tidak fair terhadap anak buah, you harus belain anak buah fight sama atasan, betul? Ya, dan fight itu bukan demi apa? Fight itu demi kesejahteraan anak buah, demi kebahagiaan anak buah supaya mereka semangat untuk fight kan ya. Oke ya. Jadi kalau anak buah tahu bahwa dalam satu sisi dia dorong kita sampai setengah mati, tapi dalam sisi lain dia belain kita sampai setengah mati. Saya fight juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya disuruh fight setengah mati, sana ada diskriminasi, sana ada kebijakan yang kurang menguntungkan. Dia nggak bela-belain, malah dia bela atasan. Kita yang dirugikan. Buset, gua berjuang untuk siapa sih? Betul kan? Ya. So you have to fight both ways. You have to fight both ways, ya. Ya, harus berjuang untuk dua arah dan kepada anak-anak buah kita, staf kita, sehingga karisma itu akan muncul ya Pak James ya. Yes. Secara otomatis. Secara otomatis. Dan kita sudah bisa lihat semua pemimpin-pemimpin yang kita hormati dan kita bilang ada karisma, itu rata-rata berjuang loh. Berjuang demi orang-orangnya dia, betul? Ya, setuju. Kita lihatlah seperti tadi lah, Martin Luther King lah, JF Kennedy lah, Nelson Mandela lah, ya, Winston Churchill lah, bahkan Margaret Thatcher pun berjuang demi rakyat sih, berjuang habis-habisan demi rakyat. Ya, nah kenapa Jokowi begitu dicintai rakyat? Karena dia berjuang habis-habisan untuk rakyat, nggak ada buat diri sendiri, betul kan? Nah, so dari karismanya dari sana lah. Ya, karismanya muncul secara otomatis ya, atau dari sikap dan juga sifat yang tadi kita lakukan di perusahaan, di kantor ataupun di organisasi. Baik, semakin menarik perbincangan kita, small listeners, dan nggak kerasa tinggal satu sesi lagi ya. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk bersama dengan James Dwi. Thank you. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu, hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM.
Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm 959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm 959. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan kita masih membahas tentang powerful ideas to lead with confidence and charisma. Saya sapa Bapak Arianto di YouTube, How to Build and Maintain the Ability and Capability to Lead with Confidence and Charisma. Terima kasih tadi sudah sebagian dibahas ya. Anda bisa mereview kembali tayangan kami di YouTube yang sudah 45 menit berjalan. Kemudian juga ada Pak Aris Kurniawan, good morning. Pak James Gui, selamat pagi ini dari Pak Aris ya. Terima kasih telah bergabung. Kemudian saya sapa lagi untuk Ibu Victory. JFK juga tipe yang bukan menggebu, tapi pemilihan katanya tepat dan kena. Alex Ferguson, kalau versi sekarang ada di juga Jurgen Klopp Liverpool dan Pep Guardiola Manchester City. Wah, ini dari dunia bola ya, Pak James ya. Pencinta IPL ini ya. Baik, terima kasih. Saya sapa kembali ini dari Pak Zufri di Palembang. Pemimpin karisma itu apakah pemimpin yang memimpin dengan hati serta attitude yang baik? Terima kasih Pak Zufri. Silakan Pak James. Yes, ya JFK ya bukan yang tipe pemimpin yang bergebu-gebu ya, tapi dia menang dari kemampuannya untuk berkomunikasi ya, pilihan kata-katanya yang sangat tepat ya. Demikian juga Bill Clinton ya, Bill Clinton juga bukan pemimpin yang bergebu-gebu ya, tetapi very strong secara artikulasinya ya, maka dia efektif sekali. Oke ya. Ada kelihatan ya, dan sebaliknya ya pemimpin-pemimpin yang bergebu-gebu seperti Alex Ferguson ya, dan you're right ya, Pep dan juga Jurgen Klopp ya, bergebu-gebu di lapangan pun ya, nggak ada dua manajer itu, Pep dan Jurgen Klopp, di waktu pertandingan duduk di bangku ya, selalu berdiri di samping di tepi lapangan ya, teriak-teriak ya, itu bergebu-gebunya. Yes, oke. Dan tadi pertanyaan terakhir apa ya? Dari Pak Zufri di Palembang, apakah pemimpin karismatik itu pemimpin yang memimpin dengan hati dan dengan attitude yang baik? Yes, smart listeners, ya. Sebenarnya seorang pemimpin itu sifatnya itu melayani, ya. Maka dari itu ada servant leadership kan ya. Sifatnya melayani, oke? Semua pemimpin yang efektif, yang direspek, yang dianggap berkarisma, berwibawa, itu karena mereka berjuang untuk orang lain. Mereka bekerja untuk orang lain. Oke ya, karena jadi pemimpin, jadi atasan itu. Jadi seorang atasan itu jadi seorang manajer ya. Itu lebih banyak bekerja untuk orang lain loh. Oke, bekerja untuk orang lain. Maka dari itu banyak urut dadanya, betul. Kadang-kadang kita mau anak buah kita maju, dianya yang nggak mau maju. Betul kan? Kita yakin dia bisa, dianya yang segudang alasan. Betul kan? Kadang-kadang sampai gregetan, betul. Kenapa? Kita gregetan karena orang ini bisa. Buset, kenapa sih lu nggak percaya diri? Kenapa sih lu nggak mau? Betul loh, ya kan? Nah, jadi dia mau buat orang lain. Ya, jadi kalau kita mau buat orang lain, ya, dan kita push mereka supaya mereka berprestasi, dan kita dalam tanda petik ya fight dengan atasan untuk membelain anak buah kita, itu kan semua dari hati, nggak mungkin dari otak, dari hati. Dan kalau dia berhasil, kita bahagia, betul kan ya? Dan kalau dia tinggalkan kita sedih, betul kan? Itu semua dari hati kan?
Nggak dari otak. Dari otak sih ya pergi aja, nanti ada tinggal pengganti kok, nggak ada masalah. Manusia mana ada yang begitu luar biasa sih, betul. Tapi dari hati kita sedih, betul ya. Dari hati kita bahagia buat dia, karena dia sudah bisa maju. So yes, leading is always by heart. Okay, you manage through your brains. You manage through your brain because managing itu kan ada strateginya, managingnya itu ada planningnya, ada bagi tugasnya, betul ya. Managing itu pakai strategi, pakai otak itu, ya. Tapi leading people itu harus pakai hati. Nggak ada cara yang lain, nggak ada cara yang lain kecuali pakai hati. Oke, ya. Sorry Dapat ya Pak Zulfi di Palembang. Yes, maka dari itu orang kadang-kadang bilang kan jadi makan hati kan. Ya udah, karena lu pimpin dari hati. Oke, setuju Pak James. Baik, kemudian ada Isnaya di Jakarta. Apakah untuk menjadi karismatik itu kita juga perlu menjaga jarak dengan anak buah dan tidak banyak berkomunikasi? Wah, ini pertanyaannya. Ini mungkin yang saya dapat poinnya ya, mungkin kita perlu ya jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh juga. Ini gimana nih Pak James? Apakah ini teknik yang tepat atau bagaimana? Saya kurang setuju. Saya kurang setuju. Ya, semua pemimpin itu, ya bukan. Jaga jarak itu bukan salah satu rumus untuk berwibawa. Oke, bukan salah satu syarat untuk berwibawa. Ya, tetapi waktu kita dekat dengan anak buah kita harus jaga behavior kita. Setuju ya? Oke ya. Dekat, akrab, bercanda, ya, bisa nyanyi bersama-sama, ya, kafe bersama-sama, kan nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Tetapi jaga behavior kita, ya. Jangan sampai orang bilang, kok atasan saya jadi begini sih? Jadi ya konyol sampai derajatnya beda gitu loh. Itu aja. Konyol sampai derajatnya beda ya Pak James. Derajatnya lebih turun daripada anak buahnya gitu loh, kan ya. So bukan soal jarak, tapi soal waktu kita dekat pun ya jaga behavior kita lah, itu aja. Ya. Sehingga bagaimanapun ada sedikit behavior atasan dan bawahan, betul ya, oke ya. Sehingga ya wibawa kita terjaga lah. Ya, bukan berarti harus sombong, harus angkuh, harus jaga jarak. Ya, mau ketemu sama saya harus buat janji. Bukan, nggak perlu seperti itu. Apalagi zaman sekarang sudah bukan zamannya. Leader itu diseganin, dihormati, gitu. Sudah bukan lagi, ya, bukan seperti itu lagi. Ya, artinya Anda sebagai manajer, sebagai pimpinan yang mendengarkan kita ya di pagi hari ini, boleh ya nongkrong di kafe bareng, makan siang bareng, wajib, hangout bareng, tapi tetap behave-nya dijaga. Jangan sampai konyol di akhirnya nanti anak buah Anda malah meremehkan Anda. Yes. Pak James, ini sebelum nanti juga ternyata small listeners, untuk Anda yang ingin mendalami topik kita pada pagi hari ini, Powerful Ideas to Lead with Confidence and Charisma, Anda bisa mengikuti webinar ya Pak James ya. Yes, nah sebelum kita masuk ke sana Pak James, mungkin poin penting dari topik yang kita angkat pada pagi hari ini, silakan Pak James. Yes, poin pentingnya Willy dan smart listeners adalah ingat manager itu adalah jabatan. Oke. Leadership itu adalah pengakuan. Leader itu pengakuan. Oke, ya. Dan kita perlu seorang manager perlu ada unsur leadershipnya, harus punya kemampuan leadershipnya. Harus ada pengakuan dari anak buahnya supaya anak buah berkenan ya mengerjakan tugasnya sekuat tenaga, sepenuh hati ya. Dan agar supaya itu bisa terjadi, sebagai pengakuan itu bisa terjadi ya, seorang manajer harus punya confidence untuk memimpin timnya dan harus punya wibawa agar supaya anak buahnya suka dan respect sama dia. Oke, dan wibawa itu bisa berasal dari penampilan fisik, dari gaya komunikasi, dan ketiga dari berjuang buat orang lain, berjuang buat masyarakat, berjuang buat tim ya. Jadi harus ada kelihatan lah meaningful goals dan bela tim lah, bela tim. Oke, itu semua sumber-sumber berwibawanya ya. Oke. Ya, tentunya Smart Listeners, Anda yang terlewatkan, Anda bisa mereview kembali perbincangan kita di YouTube Smart FM. Silakan Anda saksikan kembali ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya YouTube Smart FM. Pak Jeff, ini kalau 1 jam sepertinya tidak cukup ya. Artinya kita perlu mendalami apa yang disampaikan tentang powerful ideas to lead with confidence and charisma. Anda para manajer,
pimpinan atau Anda yang ingin memimpin di sebuah perusahaan bisa bergabung di webinar. Silakan Pak James. Webinarnya, smart listeners, dalam webinarnya saya justru akan sampaikan 8 jurus ya, bagaimana membangun confidence dan bagaimana bisa membangun wibawanya seseorang ya. Jadi 8 jurus nyata-nyata semua dan saya akan kasih contoh yang spesifik. Jadi webinarnya adalah sesi pertama malam ini, sesi kedua besok malam ya, jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Sudah banyak sekali yang daftar, bahkan bablas target kali ini, bablas target orang yang daftar ya. Untuk Anda yang mau daftar smart listeners ada 2 cara. Satu adalah Anda bisa DM ya, direct message ke Instagram saya. Habis acara ini langsung DM ke saya. Langsung DM ya. Yes, @JamesGui ya, @JamesGui. Silakan Anda DM dan juga sekaligus tinggalkan nomor WA Anda supaya tim saya bisa follow up. Atau kedua, Anda bisa langsung WA ke rekan saya Ibu Happy. Siap-siap catat nomor WA-nya 0813 1417 6735. 0813 1417 6735. Ya, WA ke Happy segera ya, karena malam ini acaranya. Karena acara webinarnya malam ini ya, ada 8 jurus yang akan disampaikan Pak James Gui. Anda bisa WhatsApp sekarang juga ya, ditunggu di 0813 14 17 6735. Saya ulangi di 0813 14 17 6735 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut karena acaranya nanti malam. Atau Anda bisa juga langsung DM ke Pak James Gui mengenai acara pada malam hari ini tentang topik Powerful Ideas to Lead with Confidence and Charisma. Terima kasih banyak Pak James Gui atas waktunya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Smart listeners, demikian Smart Business Talk with James Gui. Saya William Darmawan. Saya James Gui. Have a fantastic day. Sampai jumpa. Thank you. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.